Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, tulis oleh Syekh Abdullah Salih bin Al-Fauzan, sampai pada bab Az-Zuhdi wal Wara'i. Bab Az-Zuhdi wal Wara'. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan yang sangat penting sekali. Terlebih kita hidup zaman fitnah luar biasa sekarang. Ya, fitnah dunia, ya, fitnah ya, kekuasaan politik, tambah lagi fitnah perempuan, ya. Maka zuhud dan wara menjadi penting dan mesti menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Az-zuhdu masdar zahida fi syai'. Zuhud artinya salimah, selamat. Zuhdan juga bisa bermakna tarakahu wa a'rada anhu, artinya meninggalkan, berpaling darinya. Ya, tarakahu wa a'rada anhu, berpaling. Orangnya disebut zahid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa amma haqiqatuz zuhdi, adapun hakikat zuhud secara syar'i, secara syariah, secara istilahi, faqad tanawwa'at ibaratus salafi wal ulama'i. Telah datang ibarat, ya, penjelasan-penjelasan dari ulama salaf, orang-orang salih tempo dulu, ya, wal ulama, dan penjelasan dari para ulama, alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang sesudah mereka. Kalau disebut salaf, ya para sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka. Ya, para ulama, siapa yang mengikuti mereka sekarang, mereka disebut salafi. Ya, orang-orang yang mengikuti para sahabat, beragama dengan benar, maka mereka disebut apa? Salafiyun. Ya, orang-orang yang berusaha mengikuti orang salih tempo dulu. Ya, salafi itu bukan mazhab. Salafi itu bukan aliran agama. Dia tidak dalam kategori mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Tapi empat ulama mazhab ini adalah salaf. Dan orang-orang sekarang yang mengikuti mereka, cara beragama mereka dengan benar, disebut dengan salafi. Wal ulama'u alladzina ja'u min ba'dihim, dan ulama-ulama yang datang sesudah mereka. Mereka menjelaskan tentang zuhud ini mutanawwi'at, ragam makna. Di antara mereka, ya, zuhud itu adalah ar-raghbatu fi syai', ar-raghbatu fi syai'in ila man huwa khairum min. Yani orang yang berorientasi, raghbah, orang yang, ya, bersemangat
terhadap sesuatu yang bermanfaat. Ya. Bersungguh-sungguh berharap ila ma huwa khairum minhu, terhadap sesuatu yang bermanfaat untuknya. Itulah diantara makna zuhud. Juga bisa bermakna yushghilu anil akhirah. Zuhud itu adalah orang yang menyibukkan dirinya pada perkara-perkara yang bisa ya bermanfaat baginya untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Jadi apa saja perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, kemudian kita menyemangatinya, bersungguh-sungguh mengerjakannya, maka itu disebut dengan zuhud, ya. Minaz zuhudi fid dunya wa syu'uniha war raghbatu fil akhirati wal i'dadu laha. Di antara makna zuhud, kata Syekh, orang tidak ya tertipu oleh dunia. Oleh sebab itu orang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, Pak. Ya, zuhud itu tidak mesti orang miskin. Ya, bisa jadi dia orang kaya. Bisa jadi dia orang yang bergelimang dengan harta, hartanya banyak sekali. Ya, tetapi dia tidak tertipu, dia tidak terlena oleh perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena dia itu berorientasi ya, masa depan dia yang sesungguhnya adalah hari akhir. Oleh karena itu dia selalu i'dad. Dia selalu i'dad. I'dad artinya bersiap untuk hidup di hari akhir. Ya, itu di antara makna zuhud, ya. Wa yudkhilu fi dzalika, termasuk makna zuhud kata Syekh adalah az-zuhdu fil haram, meninggalkan perkara-perkara haram. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wal makruhat, perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara makruh. Ya, bukan haram, tapi tidak disukai. Ya. Contoh, Pak, ya, contoh. Banyak mengatakan rokok itu hukumnya haram, tapi ada yang berpendapat rokok itu hukumnya makruh. Nah, kalau dia orang yang zuhud, dia tidak akan ngerokok, Pak. Ya. Anggap saja dia berpendapat rokok itu hukumnya makruh. Ya. Nah, kalau dia menjadi orang yang zuhud, nggak mau dia ngerokok. Karena rokok itu sesuatu yang tidak disukai. Beda kalau sudah dikatakan haram. Kalau saya sendiri mengatakan rokok itu hukumnya haram. Ya. Nah, ini ada orang hukumnya makruh. Nah, kalau dia berpikir rokok itu hukumnya makruh, ngapain dia ngerokok? Ya. Kalau dia mau disebut orang yang zuhud, ya. Bahkan orang yang zuhud itu bukan perkara haram saja yang dia tinggal, bukan perkara makruh saja yang dia tinggal, bahkan ba'dal mubahat, perkara-perkara mubah juga dia tinggalkan, Pak. Ya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga apa? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mah mubah. Ya. Tapi tahukah kita, Pak? Tablisul iblis. Ya, perangkap-perangkap iblis. Cara syaitan menyesatkan kita itu banyak. Yang pertama, syaitan menyesatkan orang Islam itu melalui pintu kafir. Bagaimana orang Islam ini oleh syaitan dibikin kafir? Kalau itu tidak bisa, syaitan akan masuk pada pintu apa? Syirik. Ya? Dia tidak berubah agama, tetap KTP-nya Islam, tapi ada amalan dia amalan syirik. Itu perangkap syaitan. Gak mau dia disebut kafir, tapi melakukan kesyirikan. Ya, jual beli jimat, datang ke dukun, ya,
percaya kepada ramalan, pawang hujan dan seterusnya. Itu perangkap setan, Pak. Ya, memang dia masih orang Islam, ya, tapi dia pelaku syirik. Nah, pelaku syirik ini kalau mati kekal di neraka. Kalau syaitan tidak bisa menyesatkan orang melalui pintu syirik, syaitan akan masuk pada pintu apa? Bid'ah. Pada pintu bid'ah. Ya, dia tidak kafir. Dia juga bukan pelaku syirik, tapi dia pelaku bid'ah. Ya. Tertipu dengan ibadah. Nah, dia bukan pelaku bid'ah. Syaitan tidak berhasil menyesatkan dia melalui pintu bid'ah. Syaitan akan masuk pada pintu apa? Dosa-dosa besar. Ya, bid'ah tidak dia kerjakan. Jauh dia dari bid'ah. Tapi dia melakukan dosa besar. Ya, nipu orang, ya, berzina, ya. Dia tauhidnya bagus. Dia menjaga sunnah dalam artian ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sesuai dengan tata cara ibadah Nabi, tapi zalim kepada orang, ya, nipu orang, jual beli riba, itu perangkap setan, ya. Dan banyak kasus, Pak, kita yang sudah mengikut kajian salaf, hati-hati, ya, terutama ketika berhubungan dengan orang lain, ya, sudah hijrah tapi masih zalim kepada orang, jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah, kalau setan tidak berhasil melalui pintu dosa besar, dia akan menyesatkan manusia melalui pintu dosa kecil, ya, dosa kecil. Nah, kalau dia tidak bisa melalui pintu dosa kecil, perkara makruh. Kalau setan tidak bisa juga menyesatkan manusia melalui pintu perkara makruh, apa yang terakhir? Orang itu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Habis waktunya dalam perkara mubah. Tidak berdosa, tapi ingat, tidak berpahala. Ya. 1 jam habis waktu. Tidak berdosa, tapi terbuang sia-sia karena tidak dapat pahala. Ya. Karena kita ini bagaimana setiap langkah, setiap ucapan, setiap gerakan kita itu bernilai pahala. Kita harus begitu. Tapi syaitan berusaha membuang-buang waktu kita. Main HP. Selama tidak berdosa kan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak berpahala untuk apa, Pak? Ya, untuk apa? Ya. Maka orang yang zuhud itu bukan perkara murah, haram saja dia tinggal, bukan perkara makruh saja dia tinggal, tapi dia juga meninggalkan perkara apa? Perkara mubah, ya, perkara mubah. Jika itu tidak ada manfaatnya untuk apa? Untuk akhirat. Allati qad tashghulu 'anil akhirah wal qiyam bil a'mali salihah. Orang yang zuhud itu adalah orang yang sibuk. Sibuk untuk apa? Anil akhirah, untuk urusan akhirat. Kalau begitu kita nggak usah kerja. Jangan. Kerja kalau kita niatkan ibadah itu bernilai akhirat. Ya. Olahraga kalau kita niatkan ibadah itu bernilai akhirat. Kenapa kau olahraga? Kenapa kau main bulu tangkis? Biar saya sehat kuat sholat malam. Maka olahraga bagi orang zuhud itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau sekedar menyalurkan hobi, itu tak baik. Ya, tak baik. Nah, perkara mubah itu, Pak, bisa jatuh kepada perkara haram. Ya, bisa jatuh kepada perkara haram. Contoh olahraga, kalau sudah bercampur dengan nuansa-nuansa bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Mohon maaf, senam boleh apa tidak, Pak? Boleh, menggerakkan badan. Tapi kalau di situ sudah bercampur dengan ibu-ibu, haramnya di situ. Haramnya ikhtilaf. Ya, senam hari Ahad, di situ ada emak-emak, di situ ada ibu-ibu yang pakaiannya ketat, ya. Gak bolehnya itu bukan olahraganya, tapi bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Olahraga mubah. Tapi kalau di situ sudah ada perkara haram, jadi tidak boleh, ya. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang
tashghulu atau tushghilu 'anil akhirah, menyibukkan dirinya untuk perkara akhirat. Bisa dalam urusan dunia tetapi dia niatkan untuk akhirat. Ya, kerja itu bisa urusan dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, kita berangkat pagi pulang sore, niatkan untuk ibadah, beribadah. Tidur itu urusan dunia, mau tidur mau enggak tidak masalah. Tapi kalau kita tidur niatkan untuk akhirat, 4 jam kita tidur bernilai pahala. Ya, kita tidur jam 10, bangun jam 2, 11, 12, 1, 4 jam tidur. Kalau hanya sekedar rutinitas, sia-sia Pak. Tapi kalau kita niatkan tidur ibadah, dia menjadi pahala. Tentu diikuti dengan cara tidur yang Nabi contohkan. Sebelum tidur kita wudu, ya. Kemudian ada muhasabah sebelum tidur, ya. Bertekad untuk bangun tengah malam, maka tidur yang 4 jam itu bernilai pahala. Ya. Bernilai pahala. Jadi sibukkan diri kita untuk akhirat, meskipun yang kita kerjakan urusan dunia. Wal qiyam bil a'mali as-salihah. Orang yang zuhud itu orang yang selalu ya menegakkan amal-amal saleh. Itulah orang yang zuhud. Ya. Wala yamna'u dzalika al-'amalu lid-dunya. Orang yang zuhud itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunia yang tadi saya sebutkan. Kenapa kau tidak mau olahraga? Saya orang zuhud, bukan. Ya. Kenapa kau tidak mau bekerja? Saya enggak mau bekerja, takut dengan bekerja jadilah lalai. Itu bukan zuhud. Ya. Bisa jadi dengan kita bekerja kita zuhud. Ya, bisa jadi yang saya sebutkan dengan kita olahraga kita zuhud. Kalau kita niatkan olahraga agar kita sehat, dengan sehat kita kuat salat malam kita kuat ibadah, maka olahraga itu olahraganya orang yang zuhud. Ya. Tapi kalau sudah olahraga campur musik, ya, tadi olahraga campur perempuan sama laki-laki, ya, itu bukan olahraganya yang zuhud. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wala yamna'u dzalika al-'amalu lid-dunya, ya, wa yastaghna 'amma fi aidin nas. Ya, termasuk zuhud itu apa? Zuhud itu Pak, di antara bentuknya yastaghna 'amma fi aidin nas. Jangan menginginkan harta orang. Itu termasuk zuhud, ya. Dan jangan kita ini sering-sering menikmati harta orang, ya. Jangan sering menikmati pemberian orang, ya. Orang zuhud itu menjaga diri dari harta orang, meskipun dikasih, ya, meskipun orangnya dermawan, tapi jangan sering memanfaatkan pemberian orang, ya. Itu termasuk zuhud. Akhirnya apa? Akhirnya kita kalau ke situ pasti dikasih, kalau ke situ pasti ada oleh-oleh. Itu bagi orang beriman nggak baik, ya. Dan walaupun kita ini orang yang kekurangan Pak, jangan tampakkan kekurangan kita kepada manusia, ya. Malaikat Jibril pernah berwasiat kepada Nabi. Yang pertama, hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat wahai Muhammad, engkau pasti akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu wahai Muhammad. Tapi ingat, engkau pasti akan mati. Ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Sudah Muhammad, kamu berbuat sesuka hatimu, mau ngapain aja terserah. Tapi ingat, semua perbuatanmu itu ada balasannya di hari akhir. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Wahai Muhammad, cintailah orang sesuka hatimu, berkawanlah dengan orang sesuka hatimu. Tapi ingat wahai Muhammad, engkau akan berpisah dengannya. Ya. Secinta apapun kita kepada orang tua pasti akan berpisah. Ya. Secinta apapun kita dengan istri pasti akan
berpisah. Pasti ada batasnya di dunia. Kecuali nanti ketemu lagi di surga. Ya. Maka kata ulama, cintailah zat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah. Ya. Cintailah orang sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang engkau cintai itu suatu saat akan menjadi musuhmu. Ya. Wa abghid, dan bencilah orang. Ya, sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kau benci itu suatu saat akan mencintai, dan banyak buktinya. Ya, suatu saat berseberangan, ya tiba-tiba pada hari tertentu menjadi kawan. Suatu saat menjadi kawan, pada waktu tertentu berseberangan. Ya, itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita. Wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal ummah, orang itu mulia karena dua perkara. Orang itu menjadi mulia karena dua perkara. Yang pertama, qiyamul lailuh, salat malam. Siapa yang ingin mulia, rajinlah dia salat malam. Ya, dan ketahuilah wahai Muhammad, harga dirimu itu, ya, harga dirimu itu ketika engkau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada harta orang. Itu harga dirimu. Ya. Maka semiskin apapun kita, ya, betapapun di rumah kita kurang, jangan bermudah-mudah menampakkan kekurangan kepada orang. Ya. Sehingga orang mengira bahwa kita ini orang kaya. Orang mengira bahwa kita ini orang berkecukupan. Padahal sebenarnya di rumah beras belum tentu ada. Padahal bisa jadi hari ini kita belum makan, tetapi orang mengira kita ini orang bahagia. Kenapa? Karena kita tidak suka menceritakan kemiskinan kita, kekurangan kita kepada orang. Itulah orang yang zuhud. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, hal yang paling baik bagi kita itu kalau kita menikmati jerih payah kita. Ya. Itu yang paling baik daripada kita menikmati pemberian orang. Ya. Itu jauh lebih nikmat, Pak. Jauh lebih membahagiakan kita menikmati jerih payah kita daripada kita menikmati pemberian orang. Ya. Apalagi pemberian orang itu kita dapat hasil meminta, itu rendah sekali diri kita. Ya, orang yang zuhud bukan seperti itu. Ya, orang yang zuhud itu dia akan menampakkan bahwa dia itu orang berkecukupan dan dia tidak senang menampakkan kekurangannya kepada orang. Ya, jadi kata pengarang kitab, di antara bentuk zuhud adalah engkau, ya, merasa cukup, wastaghna amma fi aidinas, jangan pernah iri kepada harta orang, jangan pernah cemburu kepada kekayaan orang. Hendaklah kita merasa bahwa apa yang Allah kasih, apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Kok saya kurang, kok dia banyak sekali hartanya, kok saya seperti ini. Orang zuhud tidak seperti Pak. Ya, bisa jadi memang sedikit, tetapi kita yakin itulah pemberian Allah terbaik untuk kita. Belum tentu Allah ngasih banyak kepada orang, belum tentu baik. Ya, bisa jadi orang miskin lebih berbahagia daripada orang kaya. Tapi dengan syarat jangan kita tampakkan kemiskinan kita kepada orang. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kesibukan kita di dunia ini, ya, kita bekerja di satu instansi, kita bekerja di satu perusahaan, kerja pagi mungkin sampai malam, hendaklah, ya, kita niatkan semua untuk akhirat. Maka itu termasuk makna zuhud, ya. Bi syartin alla tusghiluhu hadhihi al-umur anil i'da'il lil akhirah. Ya. Tapi, ya, kenapa kau tidak sholat berjamaah? Kan kerja juga ibadah. Itu salah. Ya. Saya dapat pengajian di Masjid Al-Muhajirin, kita niatkan pekerjaan kita untuk akhirat. Betul. Tapi ketika datang seruan Allah kita tinggalkan. Ya. Ketika kita sedang di kantor rapat, kita tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Kerja adalah
Itu nggak boleh. Ya, dia menjadi bernilai akhirat selama urusan akhirat tidak dilalaikan. Ya, ketika kita bekerja apa saja bentuknya, bekerjalah sebaik mungkin. Ya, bekerjalah dengan amanah. Tapi ketika Allah panggil kita untuk sholat, tinggalkan seluruh apa? Seluruh pekerjaan kita. Itulah diantara makna apa? Makna zuhud. Ya, jamaah yang Allah muliakan. Yaqulu Ibnu Jalla, dikutip oleh Syekh Fauzan, az-zuhdu huwa an-nazaru ila dunya bi'aini zawal. Orang yang zuhud itu, Pak, orang yang memandang dunia ini ada batasnya. Ya, kita memandang bahwa dunia ini ada batasnya. Litusaghira fi ainaik. Agar apa? Agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Ya. Jangan sampai kita menjadi rendah oleh dunia. Ya. Dunia kita bikin rendah di hadapan kita. Jangan kita merendah kepada dunia. Ya. Ini kata ulama, dikutip oleh Syekh Fauzan. Hendaklah engkau memandang bahwa dunia ini akan hilang. Allah katakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfaduh wa ma indallahi baqin. Ya, Allah katakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Pada surah An-Nahl ayat 96. An-Nahl ayat 96. Allah katakan, ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada dirimu ada batasnya, akan hilang. Ya. Wa ma indallahi baqin. Adapun yang ada di sisi Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Ini kalau kita baca tafsir Sa'di luar biasa. Ya. Sebanyak apapun yang kita miliki di dunia ini ada batasnya, Pak. Ya. Ada istilah kaya tujuh turunan. Bukan lagi 7 turunan, ya. Sekian puluh turunan, gak bakal miskin. Tapi itu ada batasnya. Ya. Kalau tidak habis, pasti akan habis dengan hari kiamat. Ya. Sehebat-hebatnya Fir'aun, ada batasnya, Pak. Ya, ada batasnya. Gimana pun caranya, dia bunuh setiap anak laki-laki yang lahir karena dia pengen dia menjadi penguasa lamanya. Tetap, ternyata Nabi Musa jadi orang di istananya. Ya, ini mengingatkan pada kita bahwa apapun yang sifatnya dunia ini ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Tapi niatkan sesuatu yang terbatas ini untuk yang kekal. Ya, bagaimana caranya adalah ketika Allah memberikan dunia kepada kita, kekalkan dia. Ya. Ketika kita diamanahi harta, kekalkan dia. Dengan kita infakkan, dengan kita sedekahkan. Ketika kita diberikan amanah sebagai seorang pejabat, kekalkan jabatan kita. Bagaimana caranya? Bermanfaatlah kepada orang lain dengan jabatan kita, maka jabatan kita itu akan kekal, ya, bersama baqaullah, kata Syekh Sa'di, bersama kekalnya Allah. Tapi kalau kita niatkan dunia untuk dunia, habis bersama habisnya dunia. Ya, az-zuhdu huwa an-nadhru ila dunya bi'aini zawal. Pandanglah bahwa dunia ini akan pergi. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dunia yang meninggalkan kita. Ya, kita kecilkan dunia. Ya, jangan kita tinggikan dunia, kita kecilkan. Ya, fa yusahhilu 'alaika al-i'rad anha. Maka dengan begitu hati kita ini, Pak, tidak akan tergadai untuk dunia. Ya, sehingga apa yang terjadi, apa yang hilang tidak terlalu kita pikirkan. Ya, ada orang dia sudah merencanakan sesuatu dengan matang, modalnya bagus, ya, nggak didapat. Nah, itu susah tidur. Ya, susah tidur. Kenapa? Karena dia terlalu memikirkan dunia.
Ya, jadi pandanglah dunia, kata pengarang kitab, dengan pandangan bahwa dia akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak sekali Pak dalam ayat yang menjelaskan tentang dunia ini. Yang pertama, Allah ibaratkan dunia ini seperti bunga Pak, zahrah. Ya, bunga. Bunga itu indah. Indah dipandang. Tapi lama-lama akan layu. Itulah dunia. Allah mengibaratkan dunia dengan bunga. Seindah-indahnya bunga, akhirnya layu juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ibaratkan dunia dengan permainan. Surah Al-Hadid. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Allah ibaratkan dunia ini dengan permainan. Bagaimana sifat permainan Bapak Ibu? Sedang asyik bermain, ditiup, apa namanya ini? Kalau main bola, ditiup, apa ini? Fluid, berakhir 90 menit, selesai. Sedang asyik bermain, habis waktu. Ya, nggak bisa. Tambah sampai 100 menit, nggak ada. Ya, kecuali Indonesia lawan Bahrain, sampai lebih waktunya. Ya, ditambah, padahal sudah lebih. Tapi ada batasnya. Allah mengibaratkan dunia dengan apa tadi? Dengan permainan. Ya, permainan seindah apapun, seasyik apapun, begitu fluid ditiup, selesai. Itulah dunia. Sedang asyik ngumpulin dunia, fluid ditiup, datang malaikat pencabut nyawa, selesai. Ya, habis. Ya. Allah mengibaratkan dunia seperti air hujan yang menimpa tanah tandus. Tanah tandus, turun hujan lebat, kemudian tumbuh pohon, tumbuh rumput hijau. Datang musim kemarau, kembali tandus. Itulah dunia. Ya, itulah dunia Bapak Ibu. Ini nasihat buat saya, nasihat buat kita. Yang berikutnya, Allah mengibaratkan dunia ini, saya pernah sampaikan, lamanya itu hanya 1 hari Pak. Ya, 1 hari, paling lama 2 hari. Al-Mu'minun 112, 113. Ya, sehari 2 hari itu nggak lama Pak. Ya, tiba-tiba udah 1 pekan aja. Ya, tiba-tiba sudah sebulan, nggak lama lagi 98 atau 97 hari sudah mau Ramadan lagi Pak. Kayaknya baru kemarin Ramadan. Ya, betul Pak ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa dunia ini sangat sebentar. Bahkan Allah mengistilahkan dunia ini sehari atau 2 hari. Lihat Al-Mu'minun 112, 113. Ya. Kalau sehari, apa yang bisa dilakukan? Ya. Lebih dahsyat lagi, Allah mengibaratkan dunia ini bukan 1 hari, setengah hari. An-Nazi'at ayat terakhir. Surah An-Nazi'at 46 ayat terakhir. Hanya setengah hari, ya, lama dunia. Ya. Yang tampak di hadapan kita, lama kita di dunia itu 70 tahun saja. Ya, jarang yang usianya di atas 70 tahun. Sementara akhirat di padang mahsyar sehari 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 5. Ya. Di padang mahsyar Pak, menunggu nasib, berdiri seharinya itu sama dengan 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 5 nanti dibuka. Ya. Di surga atau neraka seharinya sama dengan 1000 tahun. Kenapa lebih lama mahsyar? Karena mahsyar itu ada batasnya. Adapun surga neraka nggak ada batasnya. Ya, makanya seharinya sama dengan 1000 tahun. Ini menunjukkan apa? Pandanglah dunia dengan pandangan dia akan pergi, ya, dia akan hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kullu man 'alaiha, semua yang ada di atas dunia fan.
hilang, akan pergi. Dunia itu artinya bisa dekat, hina, rendah. Itu arti dunia, Pak. Ya. Arti dunia itu satu, dekat. Ya. Yang kedua artinya adna. Adna itu artinya rendah. Makanya jangan pernah rendahkan diri kita kepada dunia. Kalau ada orang berantem, adik kakak berantem soal harta waris, itu orang rendahan, Pak. Kalau ada orang berebut jadi penguasa, itu orang rendahan. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk yang kekal, yang tinggi, yakni akhirat. Kalau bukan karena akhirat, insya Allah buat apa kita ngumpul di sini? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa qala ba'dus salaf, orang-orang salih tempo dulu juga berkata, az-zuhdu uzuful qalbi anid dunya bila takallufin. Orang zuhud itu adalah orang yang bekerja di dunia ini tanpa dibebani, ya, tanpa nguyuh. Istilah orang, ya, ada gak orang sangat terbebani sehingga dia punya target-target tertentu. Nanti usia 40 harus punya ini. Ya, nanti setelah pensiun harus punya kontrakan sekian biar tinggal itu orang yang membebani hidupnya, Pak. Ya, membebani hidupnya. Ya, saya harus pasang target begini, itu orang membebani hidupnya. Udah, kerja saja, niat karena Allah. Apapun yang Allah kasih itulah yang terbaik. Jangan bebani diri kita dengan dunia ini. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wasu'ila Imamul Ahmad anir rajuli yakunu ma'hu alfi dinar. Hal yakunu zahidan? Imam Ahmad ditanya. Imam Ahmad ini ulama besar, ya. Beliau ditanya tentang seseorang, dia memiliki alfu dinar, 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Hal yakunu zahidan? Apakah dia bisa menjadi orang yang zuhud? Naam. Dia bisa jadi orang zuhud. Ya. Ala syartin, dengan syarat, ya, alla yafrah idza zadat, dia tidak akan sombong ketika hartanya bertambah, dan dia tidak akan sedih ketika hartanya berkurang. Ya. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang orang kaya, dia punya harta 1000 dinar. Dinar itu emas, ya, mata uang dari emas. Ya, 1000 dinar. Dia bisa zuhud nggak? Bisa. Dengan syarat ketika hartanya bertambah dia tidak sombong, dan ketika berkurang dia tidak sedih. Ya. Ya, hartanya, ya, nambah terus, tapi semakin ramah kepada orang, semakin senang nyapa orang. Tapi kalau harta nambah, nggak mau negur orang kalau nggak disapa, itu bukan orang yang zuhud. Ya, cara jalannya lain, ya, cara turun dari mobilnya lain, mobilnya mahal, ya, itu orang sombong seperti Qarun. Ya, jadi orang kaya itu tidak terlarang. Nggak ada larangannya orang Islam jadi kaya. Yang terlarang kalau dia kaya sombong. Bahkan sangat baik kalau kita orang Islam ini kaya, sangat baik, ya, sangat terpuji. Bahkan ada doa kita minta jadi orang kaya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya kepada Allah. Tapi ketika kau kaya jangan sombong. Nah, ini yang susah. Apalagi ada istilah orang kaya baru. Tadinya miskin, tiba-tiba jadi orang kaya. Itu gayanya luar biasa, cara ngomongnya luar biasa. Apalagi miskin dari kampung. Waduh, lain, Pak. Ya, lain. Tadinya dari keluarga miskin dari kampung datang ke Jakarta jadi orang kaya. Pulang kampung itu cara jalannya lain, Pak. Ya. Sekampung tahu penghasilan anaknya, diceritakan oleh bapaknya di kampung, ya, sombong, ya. Wala yahzan idza naqasat, jangan sedih,
ya, jika harta kita berkurang. Tapi ini manusiawi, ya, manusiawi. Kalau harta hilang pasti sedih, tapi jangan terlampau sedih, ya. Wa qala Ibrahim bin Adham, ini ulama tabi'in juga terkemuka, namanya Ibrahim bin Adham. Az-zuhdu salasatu asnafin. Zuhud itu ada 3 model katanya. Ya. Az-zuhdu salasatu asnaf. Zuhud ada 3 bentuk. Zuhdu fardun, zuhud yang wajib. Zuhdu fadlun, zuhud yang utama. Ya. Wa zuhdu salamah, zuhudnya orang yang selamat. Ya. Zuhud yang wajib itu apa? Ya. Fazuhdu fil haram, meninggalkan perkara haram, itu zuhud yang wajib. Ya. Semua orang harus bisa, ya, mau miskin mau kaya, dia harus meninggalkan perkara haram. Ini namanya zuhud apa tadi Pak? Zuhud yang wajib, ya. Wa zuhdu fadlun, zuhud yang utama. Az-zuhdu fil halal, ya, meninggalkan perkara yang halal, menjaga jarak dengan perkara yang halal, ya. Halal tapi kira-kira apa manfaatnya? Ya, makan halal, tapi jangan banyak-banyak. Ya, tadi subuh saya ngaji di Al-Ihsan, di antara adab dalam makan, ya, hindari 2 perkara. Ya, hindari 2 perkara ketika itu makan. Apa 2 perkara itu? Makhilah wala saraf. Jangan sombong, jangan berlebih-lebihan. Ya, halal makan itu Pak, tapi jangan sombong, jangan berlebih-lebihan. Itu bagian daripada zuhud, ya, bagian daripada zuhud. Maka saya pernah sampaikan, Nabi Pak, ya, Nabi selama 10 tahun di Madinah, beliau kenyang itu hanya 5 tahun. 5 tahunnya lapar. Itu Nabi Pak, ya. 7 hari, hari ini kenyang, besok lapar, besok lusanya kenyang, hari keempatnya lapar, hari kelimanya kenyang, hari keenamnya lapar lagi, hari ketujuhnya kenyang. Begitu terus perjalanan hidup beliau selama 10 tahun. Padahal makan itu boleh. Orang yang zuhud itu berhati-hati dengan yang halal. Itu namanya zuhud apa tadi? Zuhud fadl, zuhud yang utama. Nah, zuhud yang ketiga, wazuhdus salamah, zuhud yang selamat. Az-zuhdu fish syubuhat, zuhud terhadap perkara-perkara syubhat. Tadi saya ditanya di pengajian subuh, boleh tidak kita menerima sembako dari calon pemimpin? Ya, dikasih uang, mungkin bukan uang, dikasih apa ini, beras, apa lagi, minyak, apa lagi, ya, itu masuk suap apa tidak? Masuk suap. Ya, tidak boleh kita terima. Kalaulah dia tidak suap, itu masuk dalam perkara syubhat. Ya, nggak boleh kita terima Pak. Karena hukum negara kita melarang praktek politik seperti itu. Ya, tidak boleh. Nah, orang yang zuhud itu dia hati-hati terhadap perkara syubhat. Ya, tanggal 27 nanti hari Rabu pilkada. Ya, hati-hati serangan subuh. Ya. Siap-siap aja bangun cepat Pak, ya. Dapat serangan, ya. Tapi ingat itu termasuk dalam kategori suap, ya, suap. Tidaklah dia ngasih kecuali karena pingin dipilih, ya. Jadi zuhud ada berapa? Kata Ibrahim bin Adham, ada 3. Tadi sudah saya jelaskan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, az-zuhdu tarkur raghbati fima la yanfa'u fid daril akhirah. Ini ungkapan dari Ibnu Taimiyah. Zuhud itu katanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itulah zuhud. Ya, selama tidak bermanfaat untuk akhirat ditinggalkan. Ya, selama bermanfaat kerjakan. Dan ini merupakan sifat orang beriman. Ihris ala ma yanfa'uk. Wa bikulli khairin ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Terhadap segala yang baik bersemangatlah selama itu bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, itu makna zuhud. Kata siapa?
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala Ibnu Qayyim berkata, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkenal banyak bukunya. Zuhud adalah, ya, mereka yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak mengharamkan sesuatu yang halal, ya. Sebagaimana yang Allah katakan Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu mengharamkan yang baik, ya, padahal perkara itu dihalalkan oleh Allah, ya. Bahkan itu bisa termasuk syirik, Pak. Saya pernah dengar cerita, saya ngaji di Masjid At-Taqwa Hutan Panjang, ada katanya di kampung mereka itu satu kolam, isi itu ikannya banyak, ya, dan masyarakat di sekitar itu tidak berani mengambil ikan dalam kolam itu, ya. Kalau diambil lalu dimakan akan terjadi bencana. Kapan boleh ikannya diambil? Ketika ikannya keluar dari kolam, barulah mereka makan. Ini termasuk syirik, ya. Karena ada keyakinan kalau ikannya dimakan akan terjadi sesuatu mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ini termasuk terlarang. Sudah masuk waktu Isya. Saya dapat info tadi, azan dulu sambil menunggu waktu qomat, kita isi dengan tanya jawab. Demikian, silahkan azan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Nikah di usia senja tidak boleh. Jadi orang tidak boleh tidak menikah karena alasan zuhud. Ya. Kenapa kau tidak menikah? Takut kalau saya punya istri, saya terganggu kajiannya. Takut dilarang. Apalagi, kenapa kau tidak menikah? Kalau saya punya istri, saya harus kerja lebih keras karena ada orang yang harus saya kasih makan. Nanti saya punya istri, punya anak nambah, saya harus kerja lebih semangat. Saya maunya gini-gini aja. Hidup santai, tidak boleh. Ya. Kenapa? Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istri kita itu pahala bagi kita, wahai para suami. Ya. Maka semakin banyak istri kita makan, semakin banyak pahala kita. Apalagi kalau yang makan itu 4 orang, lebih banyak pahala kita. Ya, demikian. Jadi tidak boleh seseorang beralasan tidak menikah karena ingin zuhud. Nah, baru tersadar, ya, ternyata tidak boleh. Tapi usianya sudah 50, segeralah menikah. Ya, segeralah menikah. Kecuali ada ulama-ulama terdahulu, Pak. Ulama-ulama terdahulu karena mereka jihad, ya, mereka mementingkan ilmu. Kalau tanpa mereka ilmu ini bisa tidak tersebar, maka ada ulama-ulama yang tidak menikah. Bahkan ada bukunya, ulama-ulama yang tidak menikah. Tapi bagi kita jangan, kita bukan ulama, Pak. Ya, baru juga bukan, Pak. Ya, maka menikahlah. Kalau perlu tambah sampai 4, Pak, lebih bagus lagi. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Kalau dia dijual dengan murah itu dengan apa? Tapi dari kayak pemilihan juga termasuk saja. Cuma dibungkus. Ya, paling tidak itu syubhat, ya. Demikian. Ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah bulan berikutnya kita masuk dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang zuhud. Barakallahu fikum.
yang berbicara bukan berarti lebih zuhud daripada kita semua, tapi kita sama-sama belajar bagaimana menjadi hamba yang zuhud dengan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang yang baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.